semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngefollow IG aku dan sudah mensupport setiap kegiatan aku. Di video kali ini aku mau sharing Mam rutinitas sebagai ibu rumah tangga, dan ini openingnya aku bongkar kiriman dari ibu mertuaku. Kebetulan di kampung itu lagi musim buah banget, jadi aku dikirimin gitu Mam pakai travel. Ini ada dikirimin buah-buahan lokal ya Mam ya, jadi kayak di pekarangan rumahnya. Nanti rencana ini mau aku bagi-bagikan sama tetanggaku, kemudian mau aku bawa juga ke tempat kerja. Jadi ini rambutan sebagian tadi udah aku bagi-bagiin sama tetangga Mam. Ini rambutannya manis sih. Kemudian ini ada kedondong, kemudian ada kelapa, mangga, kemudian itu ada apa lagi Mam? Aku lupa namanya. Kemudian ini ada genjer, ini yang paling kesukaan aku. Rencananya ntar mau langsung aku tumis Mam sebagian. Jadi ini aku suka banget. Kemudian ini ada ayam kampung. Kemarin kan ayam lagi mahal ya Mam ya. Aku nggak boleh beli ayam sama ibu mertuaku katanya. Ntar dikirim aja dari sini karena udah kebanyakan ayamnya gitu. Ya udah. Lanjut Mam, setelah bongkar paketan, ini aku mau buat susu dulu untuk sarapan aku sama suami aku sambil makan roti gitu. Karena pagi ini aku masaknya agak telatan ya Mam ya, jadi mau santai-santai dulu sarapannya, minum susu sama makan roti aja. Ntar baru masak gitu. Udah Mam, lanjut setelah sarapan ini aku lanjut pilih-pilih bahan masakan yang mau aku masak gitu. Ini aku lagi tengok-tengok stok sayur aku ya Mam ya. Alhamdulillah masih lengkap ya. Kemarin kan aku habis belanja mingguan gitu ya Mam ya. Sebetulnya belanja mingguan tambahan, belanjanya pun cuman sedikit gitu. Karena sayur-sayuran, perbumbuan itu masih lengkap Alhamdulillah. Ini cukup banget sih bumbu-bumbu untuk sampai akhir bulan nanti. Mungkin ntar tambahannya tuh kayak sayur-sayuran gitu aja Mam. Karena aku sama suami aku nggak yang banyak-banyak banget makannya. Ini aku lagi pilih-pilih sup, daun sup sama daun bawang. Ini mau masak telur nanti, kayaknya enak banget bikin telur dadar ya Mam ya kalau dicampur pakai daun bawang atau daun sup. Kemudian ini nih sambil aku elap-elap gitu Mam, mana yang basah itu aku elap, kemudian mana tisu yang udah nggak layak pakai itu aku ganti supaya kualitas sayurnya ini masih tetap bagus Mam, kayak nggak layu gitu. Kemudian itu aku ngambil telur 2 butir, ntar kayak mau bikin telur dadar gitu. Sebelum masak lauk nih Mam, aku cuci dulu beras. Ini aku mau masak nasi dulu karena kalau misalnya nasinya dimasak belakangan itu nggak lucu ya Mam ya. Kayak anfaedah gitu nggak sih Mam? Lebih baik masak nasi dulu, ntar baru nyambi masak sayurnya. Jadi nasinya udah matang, sayurnya pun udah matang, jadi bebarengan gitu. Aku cuci beras bisa sampai 4-5 kali Mam. Sebetulnya gimana sih Mam cara nyuci beras yang bagus itu, sampai airnya benar-benar bening atau gimana? Kalau aku tuh kalau masih kayak terlalu putih itu aku bilas-bilas gitu Mam sampai bening gitu, nggak tahu kenapa kayak gitu pokoknya. Kemudian setelah dicuci, lanjut ini aku masukin ke dalam penanak nasinya. Sebetulnya penanak nasi aku nih kebesaran Mam. Pengen beli magicom yang kecil gitu yang cukup untuk 2 orang karena kan aku masaknya sedikit banget. Cuman belum terbeli. Ini yang besar aku beli kemarin waktu ada ibuku di sini. Jadi kayak kalau yang kecil beli itu kan nggak akan cukup. Sementara kalau ibuku di sini itu kan kayak berempat gitu kami. Jadi pas ibuku udah pulang itu jadinya kebesaran gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Kemudian ini aku buat larutan air garam gitu Mam untuk ngerendam sayur genjer. Ini aku rendam kayak gini supaya ntar kayak binatang-binatang kecilnya itu mati dan lebih bersih aja sih Mam. Ntar dibilas-bilas lagi. Itu nyambi aku ngerendam genjer. Ini aku mau bikin bumbu-bumbu yang lainnya. Ini tadi udah aku cuci ya Mam sebelumnya.
Sebelumnya bumbu-bumbu sayur-sayurannya ini udah aku cuci-cuci dulu sebelum aku potong-potong kayak gini. Ini daun bawangnya tuh udah dari awal bulan kemarin ya Mam ya, di belanja mingguan aku yang pertama. Alhamdulillahnya tuh masih seger Mam, sama daun supnya itu masih seger, nggak ada berubah warna, kemudian nggak ada busuk. Ya seneng banget sih rasanya dengan food prep ini, semuanya terbantu. Aku jadi kayak nggak harus mikir lagi gitu kan, tinggal apa yang ada di kulkas itu yang aku masak. Lagi pun lebih hemat gitu ya Mam ya, apalagi kalau yang kayak aku ini kerja pagi mau kerja gitu kan, kalau belanja dulu ke warung rasanya tuh membuang-buang waktu, kayak nggak cukup gitu waktunya kan. Apalagi aku masaknya subuh, kalau subuh tuh biasanya warung belum pada buka Mam kalau di tempatku. Ini udah aku irisin daun sup sama daun bawang. Kemudian ini aku mau bikin tumis genjernya. Semua bahan-bahannya mau aku iris-iris aja Mam, supaya lebih simple gitu. Ini aku pakai cabai rawit hijau yang super banyak biar pedesnya itu nampol gitu kan. Jadi semua bumbunya ini aku iris-iris, nggak aku ulek karena lagi mager. Udah, kemudian aku letakin aja deh ke dalam sini Mam, supaya ntar talenannya bisa dipakai ke yang lainnya. Sudah lanjut, ini aku lagi manaskan wajan. Wajannya ini tadi aku cuci ulang ya Mam ya, karena kan aku letaknya di luar gitu, nggak di lemari, jadi takutnya ntar ada debu-debu. Ini aku masukin minyak. Ini minyaknya tuh bekas ngegoreng apa kemarin Mam, udang kemarin, jadi masih bagus. Ya udah aku saring aja supaya kayak remah-remahnya itu nggak ikut masuk ke situ. Kemudian aku tambahin minyak sedikit lagi. Di sini aku manaskan minyak. Kemudian ini aku mau ngegoreng ikan asin Mam. Ini ikan asin pindang yang aku beli di pasar kemarin. Kemudian aku balurin pakai tepung kayak gini Mam, kayaknya enak banget. Aku udah gimana ya, kepengen banget masak ikan asin ini dibalurin tepung. Masaknya pun gak banyak-banyak ya Mam ya, karena cukup untuk makan siang gitu aja aku sama suami aku. Udah, kemudian ini dikoret-koretin Mam tepungnya, jangan sampai mubazir ya. Sudah, ini tinggal ditunggu aja sampai ikan asinnya ini mateng. Kemudian kalau ikan asinnya sudah seperti ini Mam, udah kering, kemudian warnanya juga udah kecoklatan, tinggal ditirisin kayak gini. Sudah, kemudian minyaknya aku kurangin sedikit ya Mam ya, karena kebanyakan menurut aku. Dan lanjut, ini aku goreng telur dadarnya. Aku suka ya Mam ya, telur dadar yang banyak sayurnya kayak gini, kayak banyak bawang-bawang atau daun supnya, itu menurutku tambah sedap gitu sih. Mungkin teman-teman ada juga yang seleranya sama kayak aku. Ini kayak jadinya omelet telur nggak sih, karena banyak banget sayur-sayurnya. Sudah, kalau udah kering kayak gini, aku tipe telur yang garing ya Mam ya, yang kayak gini. Kalau bisa sampai gosong dah. Udah, kemudian diangkat, dan ini minyaknya langsung aku untuk numis bumbu gitu Mam. Ini satu wajan udah all in semuanya ya Mam ya, semua masakan. Jadi males banget kalau harus tuker-tuker wajan, ntar cucian piringnya tambah banyak. Udah, ini aku tumis-tumis bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian daun bawang, semuanya aku jadiin satu. Aku tumis, kemudian ditambahin bumbu-bumbu seperti kaldu instan, garam, sama gula. Ini udah bumbunya selalu ini aja sih ya Mam ya. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata ya Mam ya. Kalau bumbunya dirasa udah mateng Mam, lanjut dimasukin genjer yang udah dicuci bersih tadi tuh. Jadi ini numisnya nggak perlu ditambahin air ya Mam ya, karena genjer ini nanti bakalan mengeluarkan itu air. Aku tim sayur Mam, kayak suka makan sayur gitu. Kemudian ini sayur favorit aku juga, salah satu favorit aku ini genjer. Mungkin buat teman-teman yang tahu masakan ini boleh komen di bawah ya.
Kadang ada yang nggak ngerti, teman di tempat kerja aku pun kayak apa tuh genjer kayak gitu. Setelah aku masakin baru deh ketagihan, kayak suka gitu jadinya makan genjer. Udah, kemudian kalau udah mateng ya udah tinggal dimasuk-masukin kayak gini, dipindahin ke dalam food container food kayak gini Mam ya. Food container apaan sih? Belibet banget rasanya. Udah, alhamdulillah ini udah selesai masakannya. Setelah itu lanjut, aku langsung aja ngeberesin dapur supaya minyaknya nggak kemana-mana. Jadi hari ini aku mau nyuci itu tungku kompor, rasanya tuh udah kayak kotor gitu berminyak. Jadi biasanya tuh kayak nggak pasti sih Mam, kalau misalnya udah kotor langsung aja aku cuci. Bisa jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena aku masak kan bukan yang pakai api besar-besar. Kemudian alhamdulillah kualitas kompor aku juga bagus, apinya tuh selalu biru Mam, jadi nggak yang berkerak-kerak banget wajannya. Ini lanjut aku cuci piring semuanya, ini aku cuci sak wajan-wajan, sak tungku-tungku kompor. Kemudian ini aku bilas kayak gini. Ini rencana aku mau beli tirisan gitu Mam, cuman belum nemu yang bagus sih. Mungkin ntar deh aku tengok-tengok teman-teman belinya di mana. Mungkin boleh komentar di bawah yang punya link pembelian itu Mam, apa namanya, rak tirisan gitu, karena selama ini aku masih pakai basecamp atau ranjang gitu. Ya udah Mam, ini aku bilas-bilasin aja semuanya. Ini wajannya sekalian aku cuci. Ini juga nggak yang berkerak-kerak banget ya Mam ya. Kalau wajan ini biasa aku kayak centelin gitu dulu ke di atas itu Mam, di atas cucian piring kayak gitu. Ntar kalau misalnya udah tiris, udah kering, baru aku pindahin ke bawah wastafel tuh gitu. Oke, langsung ini lanjut ininya aku cuci ya Mam ya. Tatakan atau apa sih namanya ini. Oke Mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan videonya menghibur dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video-video aku sampai selesai. Jumpa lagi Mam di video-video selanjutnya. Salam manis dari kami, Lilis Andi. Assalamualaikum Mam.